Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cacat kristal atau crystal defect. Pada materi sebelumnya atau video sebelumnya, kita selalu menggunakan anggapan bahwasanya kristal itu adalah sempurna, tanpa cacat, atau perfect kristal. Tapi faktanya di alam itu tidak ada yang perfect kristal, baik itu yang terdapat di alam ataupun dibuat secara laboratorium. Karena itu ada yang namanya defect kristal. Apa saja defect kristal itu? Yaitu point defect, line defect, surface defect, volume defect. Nanti kita juga akan membahas tentang manfaat cacat kristal. Pembahasan yang lain insya Allah pada video berikutnya akan membahas tentang larutan padat dan juga senyawa non-stoikiometrik. Partikel penyusun sebuah kristal sempurna, kemarin kan dianggap kristal sempurna ya, disusun secara berulang, teratur, mengulangi pola 3 dimensi, membentuk kisi kristal, dan menjangkau jarak yang cukup panjang. Ini adalah contoh dari unit cell. Unit cell ketika bergabung dengan unit cell yang lain akan membentuk kisi kristal. Oke, ini adalah contoh dari kisi kristal. Sebenarnya gambar ini hanya untuk mempermudah. Faktanya yang di alam itu ya antar atom-atom atau partikel-partikel penyusun kisi kristal tersebut. Jadi partikel penyusun kisi kristal itu bisa berupa atom, molekul ataupun ion. Nah, ini partikel-partikelnya ini berdempetan ya. Nah, seperti ini fakta di alam ya. Ini adalah kisi kristal dari kristal sempurna, sedangkan ini adalah unit selnya, satuan terkecil dari kristal. Kristal sempurna secara hipotesis hanya diperoleh pada nol mutlak. Nah, kristal sempurna ini akan melanggar hukum kedua termodinamika. Hukum kedua ini menyatakan bahwa entropi nol hanya mungkin pada suhu nol mutlak. Secara aksiomatis bahwa atom itu tidak dapat disatukan dan dipaksa membentuk struktur periodik tanpa kesalahan yang dibuat. Ini misalkan ini adalah beberapa gabungan dari atom. Ini dapat membentuk, kalau seperti ini masih membentuk kristal sempurna. Tapi faktanya ada atom-atom yang kadang itu atomnya itu lepas ya, atau kesisipan atom yang lain. Ini contoh dari kesalahan yang dibuat. Kesalahan tersebut secara serius mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari padatan seperti sifat mekanik dan sifat listrik. Nah, nanti contohnya atau manfaatnya adanya kristal pada pembahasan ini akan diterangkan. Jadi kebanyakan padatan ada pada suhu di atas nol mutlak. Nah, tadi sudah diceritakan bahwasanya kristal sempurna itu secara hipotesis hanya diperoleh pada nol mutlak. Faktanya di alam, kebanyakan padatan, semua padatan itu ada pada suhu di atas nol mutlak. Sehingga sebagian besar padatan kristal yang kita hadapi adalah tidak sempurna atau imperfect, tidak sempurna, atau mengalami cacat kristal, crystal defect. Fakta, susunan partikel penyusun kebanyakan bahan kristal di alam atau dibuat di laboratorium adalah tidak sempurna atau cacat. Nah, ini faktanya. Kalau pembahasan sebelumnya itu adalah kristal sempurna, tapi fakta di alam adalah cacat kristal.
Adanya cacat pada kristal bukan berarti sifat bahan tersebut menjadi tidak baik. Nah, ini beda dengan manusia. Mungkin orang menganggap manusia ketika ada cacatnya, sebagian besar manusia itu menganggapnya tidak baik, ya, tidak baik. Nah, tapi kalau pada kristal, adanya cacat ini malah disengaja untuk membuat kebaikan atau memberikan sifat tertentu. Nah, ini salah satu contoh dari gambar dengan menggunakan scanning tunneling mikroskop pada silikon dengan pembesaran sekitar 20 juta kali. Nah, ini pembesaran yang sangat besar, ya. Jadi pada gambar ini kita dapat melihat atom-atom penyusun suatu kristal. Titik panah ini menunjukkan ke lokasi atom silikon yang dilepas. Nah, ini sebenarnya ada atom silikon tapi dilepas menggunakan tungsten nanotip probe. Hal ini menunjukkan cacat kristal pada silikon. Adanya atom yang dilepas membuat ini kosong sehingga membuat dia menjadi cacat. Nah, ini disengaja oleh ilmuwan untuk membuat dia menjadi cacat. Ilmuwan membuat cacat atau ketidakmurnian suatu kristal dengan tujuan untuk memperbaiki sifat mekanik, sifat listrik, dan sifat lainnya. Contohnya, nah ini contoh dari silikon dalam keadaan murni, ya, kristal silikon dalam keadaan murni, sedangkan ini adalah kristal silikon dalam keadaan cacat. Silikon murni dipadukan dengan fosfor. Dipadukan dengan fosfor akan menghasilkan silikon tipe N yang memiliki sifat listrik yang lebih baik. Ini sebagai semikonduktor. Kenapa kok menjadi silikon tipe N? Kita ketahui bahwasanya fosfor nomor atom 15 mempunyai elektron valensi 5. Sehingga dia mempunyai elektron pada keadaan tereksitasi, ada 1 elektronnya. Lalu yang 4 elektron lainnya itu digunakan untuk berikatan dengan silikon. Elektron tereksitasi tersebut dapat dibebaskan untuk menghantarkan listrik. Sehingga zat terlarut atau fosfornya itu yang terlarut pada silikon itu dapat berfungsi sebagai donor elektron, menghasilkan semikonduktor tipe N atau negatif. Sedangkan boron mempunyai nomor atom 5 dan elektron valensinya 3, mengakibatkan hole atau lubang pada ikatannya. Sehingga hole tersebut dapat menerima elektron untuk menghasilkan muatan positif yang bergerak. Zat terlarut atau boronnya tersebut sebagai penerima elektron menghasilkan semikonduktor tipe P atau positif. Jadi silikon murni jika digantikan salah satu jenis silikonnya, baik itu dengan fosfor ataupun dengan boron, bisa menghasilkan silikon tipe N atau silikon tipe P. Besi, contoh yang lain, besi dipadukan dengan karbon menghasilkan baja karbon yang sifatnya lebih unggul dari besi murni dan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai jenis bahan bergantung kandungan karbonnya. Oke, jadi ada berbagai jenis baja, ini tergantung kandungan karbonnya. Contoh, baja karbon rendah. Nah, baja karbon rendah ini persentase karbonnya ini kurang dari 0,3%. Ini biasanya untuk pembuatan baut, mur, lembaran, pelat, tabung, pipa, dan komponen mesin yang berkekuatan rendah.
Jadi kalau karbonnya rendah ini mempunyai kekuatan yang rendah. Ada lagi baja karbon menengah. Baja karbon menengah itu persentase karbonnya itu antara 0,3% sampai dengan 0,6%. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan roda gigi, batang penghubung, rel, dan komponen untuk mesin pengerjaan logam. Nah, dari segi kekuatannya ini kekuatannya menengah. Dibandingkan dengan baja karbon rendah, tentu ini lebih kuat, baja karbon menengah. Ada lagi baja karbon tinggi, artinya persentase karbonnya lebih banyak ya. Daripada baja karbon rendah dan baja karbon menengah, yaitu persentasenya antara 0,6% sampai dengan 1%. Ini digunakan untuk mata pahat, kabel, kawat musik, dan pegas. Oke, ini adalah contoh alat yang menggunakan bahan dari baja. Ini ada besi. Di antara besi-besi tersebut ada lubang-lubang atau hole-nya itu diisi oleh karbon. Sehingga ini menjadi baja karbon. Gabungan antara besi dan karbon. Oke, sekarang kita bahas tentang jenis cacat kristal berdasarkan dimensinya. Jadi ada 4 jenis cacat kristal berdasarkan dimensinya. Yang pertama adalah point defect atau disebut juga dengan cacat titik. Ini 0 dimensi. Lalu ada line defect, cacat garis. Ini 1 dimensi. Lalu ada surface defect, cacat bidang, 2 dimensi. Dan terakhir adalah volume defect atau cacat ruang. Ini adalah 3 dimensi. Jenis cacat kristal yang pertama yaitu point defect. Nah, di dalam point defect ini cacat titik adalah cacat yang terjadi hanya pada sekitar 1 titik kisi. Nah, ada 1 titik kisi ya. Nah, misalkan ini ya, ini ada 1 titik kisi. Mereka tidak diperpanjang dalam ruang dalam dimensi apapun. Jadi ini dimensinya 0. Batas yang ketat untuk seberapa kecil cacat titik ini umumnya tidak didefinisikan secara eksplisit. Cacat titik terkait dengan 1 atau 2 posisi atomik termasuk kekosongan. Kalau ini bukan kekosongan. Kalau kekosongan ini misalkan ada salah 1 titik ini dilepaskan. Seperti contoh tadi ya. Menggunakan nanotube tadi itu ya. Jadi terkait dengan 1 atau 2 posisi atomik ya, yang termasuk kekosongan atau interstitial diri ya. Jadi ada atom yang masuk pada posisi atau situs-situs perantara. Nah, seperti ini adalah interstitial. Dan ada atom pengotor. Atom pengotor seperti tadi pada silikon tipe P atau silikon tipe N ya, ada atom pengotor yaitu bukan silikon, memang disengaja diberi bukan silikon untuk memperbaiki sifatnya. Ini cacat titik ini pertama kali digambarkan oleh Schottky, Frankel, dan Wagner. Lalu yang kedua adalah line defect atau cacat garis. Cacat garis ini ditandai dengan adanya distorsi atau penyimpangan pada kisi yang berpusat pada 1 garis atau cacat 1 dimensi di sekitar beberapa atom yang tidak sejajar. Sebagaimana Anda lihat kalau pada gambar ini ya, yang bagian atas ini tidak cacat, tapi yang pada bagian ini, bawahnya ini ada 1 bagian garis ini, berupa garis ini. Nah, ini mengakibatkan dia cacat garis. Cacat ini sering pula disebut dengan diskontinuitas, ya, diskontinuitas atau dislokasi.
Pembentukan dislokasi ini dapat disebabkan oleh terlalu cepatnya pertumbuhan kristal tersebut, sehingga partikelnya tidak mempunyai waktu untuk menempatkan dirinya dalam keadaan energi potensial terendah sebelum terperangkap dalam posisi itu. Misalkan karena pengendapan lapisan selanjutnya, ya. Hampir semua bahan kristal ini mengandung beberapa dislokasi yang terbentuk selama pemadatan, selama deformasi plastis, dan sebagai konsekuensi tekanan termal yang dihasilkan dari pendinginan yang cepat. Nah, secara umum ada 3 jenis dislokasi, yaitu dislokasi tepi, dislokasi ulir, dan dislokasi sempurna. Nanti berkaitan dengan lebih detail tentang berbagai jenis cacat ini, nanti bisa disaksikan pada video berikutnya. Cacat yang ketiga yaitu surface defect atau cacat antar muka. Cacat antar muka ini disebut juga cacat bidang atau permukaan, planar atau surface defect. Adalah batas-batas memiliki 2 dimensi dan memisahkan daerah material yang memiliki struktur kristal atau orientasi kristalografi yang berbeda. Nah, misalkan ini teman-teman, ya, ini adalah kalau misalkan ini terus sampai sini, ini enggak cacat, tapi kan ini ada satu bidang yang arahnya beda. Nah, ini kan satu bidang, ya. Nah, satu bidang, ini juga bidang yang lain. Nah, ini arahnya beda, tidak langsung ke sana, ya. Jadi ini merupakan cacat bidang. Ketidaksempurnaan pada cacat bidang ini meliputi permukaan luar, ya, ada external surface, batas butiran, grain boundaries atau batas kembar. Nah, ini contoh cacat permukaan yang termasuk jenis batas kembar atau twin boundaries. Atau juga karena kesalahan susunan, stacking faults, dan batas fasa. Jenis yang keempat dari cacat kristal yaitu volume defect atau disebut juga dengan cacat ruang. Cacat ruang ini ada pada semua bahan padat yang jauh lebih besar dari cacat-cacat sebelumnya yang telah dibahas. Baik itu cacat titik, cacat garis, ataupun cacat permukaan. Ini cacat yang jauh lebih besar. Nah, ini jauh lebih besar. Cacat ruang merupakan cacat 3 dimensi yang berupa kumpulan atom atau kekosongan. Cacat ini biasanya terbentuk selama tahap pengolahan dan fabrikasi. Umumnya cacat ini diklasifikasikan berdasarkan pada kombinasi ukuran dan efek partikel. Ada 4 kategori dari cacat ruang, ya, yaitu persipitat, partikel fasa, dispersan, inklusi, dan kekosongan atau pori-pori. Nah, ini contoh dari cacat ruang yang berbentuk pori-pori. Oke, teman-teman, demikian gambaran tentang cacat kristal, ya. Ini gambaran secara umum tentang cacat kristal, manfaat dan pengertian dari kristal sempurna serta kristal yang cacat. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat kepada Anda. Terus dukung channel kami dengan subscribe dan like, sehingga Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.